Tahun 2025 adalah tahun pengabdian. Tahun di mana Korps Brimob Polri berdiri tegak di garis terdepan, menjaga keamanan, melindungi kemanusiaan, dan mengabdi sepenuh hati untuk Indonesia. Dari operasi pengamanan nasional, misi kemanusiaan, hingga panggung internasional, Brimob hadir dengan satu tekad. Tahun 2025 juga menjadi momentum penting dalam perjalanan Korps Brimob Polri. Estafet kepemimpinan berlangsung dalam prosesi yang khidmat, penuh kehormatan, dan syarat nilai tradisi Korps. Serah terima jabatan, penyerahan Pataka Satya Cakti Yanotama dari Komjen Pol Dr. Andus Imam Widodo, MH, kepada Komjen Pol Ramdhani Hidayat, SH, serta pisah sambut pimpinan menjadi simbol kesinambungan pengabdian. Pergantian kepemimpinan bukan sekadar perubahan struktur, melainkan penguatan komitmen untuk terus melayani negeri. Mendukung asta cita pemerintah, Korps Brimob Polri tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat ketahanan nasional. Melalui pemanfaatan lahan produktif, panen jagung serentak, budidaya perikanan dan peternakan, Brimob turut menanam harapan bagi masa depan bangsa. Bersama Bahayangkari, program pekarangan pangan lestari serta makan bergizi gratis dihadirkan untuk memastikan generasi muda tumbuh sehat dan kuat. Karena ketahanan bangsa dimulai dari pangan yang cukup dan generasi yang terlindungi. Sebagai wujud nyata dukungan terhadap program Asta Cita pemerintah, Korps Brimob Polri menghadirkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Brimob. Di Markas Komando Korps Brimob Polri, Kelapa II, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, MSI, meresmikan operasional SPPG yang menjadi bagian dari 28 unit SPPG Polri yang diresmikan serentak di seluruh Indonesia. Kini, 195 unit SPPG Polri telah melayani lebih dari 682.000 anak Indonesia, sekaligus membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. SPPG bukan hanya dapur pangan, tetapi ruang pengabdian, di mana Brimob hadir menjaga masa depan bangsa melalui generasi yang sehat dan cerdas. Semangat ini juga hidup di daerah. Di Provinsi Riau, SPPG Sat Brimob Polda Riau hadir melayani ratusan pelajar dengan standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. Karena menjaga negeri, bukan hanya di medan operasi, tetapi juga di meja makan anak-anak Indonesia. Memasuki era tantangan yang semakin kompleks, Korps Brimob Polri terus bertransformasi. Modernisasi satuan bukan sekadar pembaruan fasilitas, melainkan ikhtiar membangun kekuatan yang adaptif, humanis, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Modernisasi juga berarti merawat ingatan kolektif. Di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Korps Brimob Polri meresmikan wisata Juang Brimob R. Soprapto sebagai pusat edukasi sejarah dan nilai perjuangan. Dengan konsep museum modern dan interaktif, wisata Juang menjadi ruang belajar lintas generasi, menghidupkan kembali semangat pengabdian para pendahulu. Sejarah tidak lagi diam di etalase, tetapi berbicara kepada generasi masa depan tentang arti keberanian, loyalitas, dan pengabdian tanpa pamrih. Korps Brimob Polri membangun Gedung Mako Satuan Intelijen Brimob Kor Brimob Polri sebagai pusat penguatan fungsi intelijen dalam mendukung setiap operasi. Gedung ini diberi nama Gedung Ridwan Karim sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian tokoh intelijen Brimob yang telah berjasa bagi institusi. Dengan fasilitas yang representatif dan terintegrasi, gedung ini menjadi wadah pengolahan informasi, analisis intelijen, dan koordinasi yang presisi dan berkelanjutan. Pembangunan Gedung Ridwan Karim bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol penguatan kemampuan intelijen demi Korps Brimob Polri yang semakin profesional, modern, dan siap menghadapi tantangan. Di ujung timur Nusantara, modernisasi Brimob menjelma menjadi penguatan struktur satuan. Tahun 2025, Sat Brimob Polda Papua Barat Daya resmi dikukuhkan, menjadi garda baru pengamanan wilayah strategis nasional. Dengan 2 Satyagana Badrika Setia, gagah berani,
dan teguh dalam kebenaran satuan ini hadir sebagai simbol kehadiran negara di tanah Papua Barat Daya. Modernisasi bukan hanya membangun satuan baru, tetapi memastikan setiap jengkal negeri terlindungi dalam damai dan keadilan. Penguatan struktur keamanan merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat. Korps Brimob Polri meresmikan Satuan Brimob Polda Papua Tengah sebagai langkah strategis memperkuat kehadiran Polri di wilayah Papua Tengah. Peresmian satuan baru ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan, kecepatan respons, dan jangkauan pelayanan keamanan bagi masyarakat. Dengan personel yang terlatih dan berintegritas, Satuan Brimob Polda Papua Tengah siap menjalankan tugas pengamanan, perlindungan, dan pelayanan secara profesional dan humanis. Hadirnya satuan ini bukan hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga menegaskan kehadiran negara di tengah masyarakat Papua Tengah. Di Mako Resimen 4 Karawang Timur, Korps Brimob Polri melaksanakan pembangunan rumah dinas dan rumah susun sebagai wujud nyata komitmen peningkatan kesejahteraan personel. Pembangunan ini bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai bagian dari dukungan negara dalam memperkuat sarana dan prasarana Polri. Rumah dinas dan rumah susun ini dirancang untuk memberikan hunian yang nyaman, tertata, dan mendukung kesiapsiagaan personel dalam menjalankan tugas. Dengan fasilitas yang lebih representatif, diharapkan personel Brimob dapat menjalankan pengabdian dengan lebih fokus, tenang, dan optimal. Kesiapan operasional Korps Brimob Polri berawal dari sarana pendukung yang andal dan teruji. Di Mako Resimen 4 Karawang Timur, dibangun sarana uji ranti Brimob sebagai fasilitas strategis untuk mendukung peningkatan profesionalisme dan kesiapsiagaan satuan. Sarana ini difungsikan untuk menguji keandalan kendaraan taktis dan peralatan khusus. Melalui pembangunan sarana yang terstandar dan representatif, Brimob terus meningkatkan keselamatan personel, akurasi pengujian, serta efektivitas dukungan operasional. Pada tahun anggaran 2025, Korps Brimob Polri terus memperkuat kesiapsiagaan operasional melalui pengadaan kendaraan khusus atau Ransus. Mobil water treatment dan Ransus penjernih air disiapkan untuk menghadirkan air bersih di wilayah terdampak bencana. Mobil dapur lapangan mendukung pemenuhan logistik personel dan masyarakat. Sementara Ransus CBRN memperkuat kemampuan Brimob dalam menghadapi ancaman kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir. Pengadaan ini menjadi wujud komitmen Korps Brimob Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi negeri. Berbagai agenda nasional menjadi ujian profesionalisme Korps Brimob Polri. Dalam dinamika situasi keamanan, Brimob diterjunkan untuk memastikan stabilitas Kamdagri tetap terjaga. Di antaranya, Operasi Lilin dalam rangka pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru, Operasi Ketupat Pengamanan Idul Fitri, Pengamanan HUT RI ke-80 di Silang Monas Jakpus, PAM Unras Agustus Kelabu, tahun 2025. Ribuan personel disiagakan dalam pengamanan unjuk rasa dan objek vital nasional. Tahun 2025, Indonesia kembali menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional. Dari Danau Toba Aquabike dan F1H2O hingga MotoGP Mandalika, Korps Brimob Polri memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar, serta turut berkontribusi dalam pengamanan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pengamanan kunjungan Gendarmeri Turki, dan pengamanan kunjungan Presiden Timor Leste. Pengamanan terpadu darat, laut, dan udara dilaksanakan dengan presisi tinggi. Melalui profesionalisme dan kesiapsiagaan, Brimob menjadi wajah Indonesia yang aman, ramah, dan berwibawa di mata dunia. Di wilayah dengan tantangan keamanan tinggi, Brimob hadir sebagai garda terdepan. Dalam operasi Damai Kartens, Brimob menjaga stabilitas dengan pendekatan humanis, membangun kepercayaan masyarakat, dan menjaga keamanan wilayah. Operasi AB Moskona dan Operasi Amole pengamanan objek vital strategis dilakukan dengan penuh dedikasi di medan berat dan wilayah terpencil.
Dari Papua hingga perbatasan negara, Brimob menjaga setiap jengkal kedaulatan Indonesia. Komitmen Korps Brimob Polri tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga bagi perdamaian dunia. Tahun 2025, kontingen Garuda Bayangkara kembali diberangkatkan sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB di MINUSCA. Dengan disiplin, profesionalisme, dan semangat kemanusiaan, Brimob membawa nama Indonesia di panggung internasional. Tahun 2025 menjadi tahun pembuktian. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-79, pasukan Gegana Kor Brimob Polri mencatatkan rekor muri terjun payung, mengibarkan bendera merah putih dan tribrata dari ketinggian ribuan kaki. Sebuah simbol keberanian, presisi, dan kebanggaan bangsa. Prestasi juga lahir dari semangat kesetaraan dan ketangguhan. Seorang polwan Brimob mencatat sejarah sebagai instruktur terjun payung tandem perempuan pertama di Indonesia, membuktikan bahwa dedikasi tak mengenal batas. Di medan berisiko tinggi, 3 personel pasukan Gegana dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atas keberhasilan mencegah potensi bencana nuklir nasional. Sebuah prestasi sunyi, namun berdampak besar bagi keselamatan bangsa. Di kancah internasional, nama Brimob menggema. Dari UAE SWAT Challenge, World Police and Fire Games di Amerika Serikat, hingga kompetisi penembak jitu internasional di Cina, personel Brimob tampil sebagai duta profesionalisme Indonesia. Selain itu juga dilaksanakan kejuaraan indoor skydiving 2 tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh atlet nasional serta internasional yakni Malaysia dan Thailand. Kejuaraan tersebut digelar di Wind Tunnel Korps Brimob Cikeas, Jawa Barat. Prestasi juga lahir dari gelanggang bela diri dan olahraga, karate, taekwondo, pencak silat, menembak, atletik, hingga bulu tangkis. Brimob hadir sebagai kawah candra di muka atlet Polri, mencetak juara dengan mental disiplin dan sportivitas tinggi. Menjelang akhir tahun 2025, cuaca ekstrem melanda berbagai wilayah Indonesia. Hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir dan longsor di sejumlah daerah. Di tengah kondisi darurat tersebut, Korps Brimob Polri bergerak cepat melaksanakan operasi kemanusiaan. Di Provinsi Aceh, personel Brimob melaksanakan patroli SAR, memantau debit air sungai, melakukan evakuasi pengendara dan warga yang terjebak banjir, serta membantu pembersihan rumah warga pasca banjir. Di Sumatera Utara, Brimob mengevakuasi warga terdampak, termasuk lansia dan anak-anak, menggunakan perahu karet dan tandu di tengah genangan air. Hingga ke wilayah Sumatera Barat, dapur lapangan didirikan untuk memastikan kebutuhan logistik masyarakat tetap terpenuhi. Dari Aceh hingga Sumatera, Brimob hadir sebagai pelindung dan penolong, memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Melalui operasi kemanusiaan Aman Nusa II, tahun 2025, Korps Brimob Polri mengerahkan kekuatan nasional untuk membantu penanganan pasca bencana dan mengembalikan harapan masyarakat terdampak. Dari daerah istimewa Yogyakarta, 100 personel Satbrimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diberangkatkan menuju Aceh Tamiang, membantu pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Dari Sumatera Selatan, 100 personel Satbrimob Polda Sumatera Selatan dilepas dalam misi bantuan kendali operasi ke Polda Aceh, membawa semangat pengabdian dan tanggung jawab kemanusiaan. Dari Nusa Tenggara Barat, Satbrimob Polda Nusa Tenggara Barat mengirimkan pasukan terbaiknya untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak, serta memperkuat sinergi antar satuan di lapangan. Dari Sulawesi Selatan, Brimob hadir dengan kemampuan konstruksi dan pertukangan, membantu membersihkan wilayah terdampak, membangun kembali rumah warga, serta memulihkan kondisi fisik dan psikologis masyarakat. Dari Banten, Satbrimob Polda Banten turut ambil bagian menguatkan solidaritas nasional dalam satu misi besar kemanusiaan. Dan dari Kalimantan Timur, 100 personel Satbrimob Polda Kaltim disiagakan, bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana.
Bergerak dari barat hingga timur Indonesia, pasukan Brimob hadir bukan hanya membawa kekuatan, tetapi juga empati, kepedulian, dan harapan. Penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Korps Brimob Polri turut mengambil peran dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Brimob terlibat aktif dalam pembangunan dan perbaikan jembatan di berbagai wilayah Indonesia. Jembatan-jembatan darurat dan permanen dibangun kembali, menghubungkan desa, membuka akses pendidikan, dan menggerakkan perekonomian warga. Jembatan bukan hanya penghubung wilayah, tetapi simbol hadirnya negara di tengah rakyat. Inilah Kaleidoskop Korps Brimob Polri tahun 2025. Kisah tentang keberanian, loyalitas, dan pengabdian tanpa pamrih. Dari pengamanan negara, misi kemanusiaan, hingga pembangunan untuk masyarakat, Brimob hadir bukan hanya sebagai pasukan bersenjata, tetapi sebagai pelindung dan harapan bangsa. Setia dalam tugas, tangguh menghadapi tantangan, humanis dalam pengabdian, Brimob untuk nusa dan bangsa.